Selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya keren banget dari Jeff Hawkins ya, tepatnya dari bab 6 bukunya A Thousand Brains. Kita fokus ke ide utamanya soal gimana sih otak kita itu memproses hal-hal, mulai dari yang simple kayak cangkir kopi di depan Anda, sampai ke konsep yang wah abstrak banget kayak keadilan atau mungkin teori relativitas. Kok bisa pakai cara yang sama? Iya, betul sekali. Ini memang salah satu inti teori dia yang paling menantang mungkin ya. Jadi idenya itu ada di konsep kerangka referensi. Anggap aja kayak peta mental gitu ya, yang terus-menerus otak kita bangun dan perbarui. Nah, peta ini menurut Hawkins nggak cuma buat kita jalan-jalan di dunia fisik, tapi juga jadi dasar kita mikir tingkat tinggi, berbahasa, ya, memahami ide-ide abstrak itu tadi. Semacam nyari algoritma universalnya korteks gitu. Oke, kerangka referensi, peta mental. Tapi kan yang jadi pertanyaan besar, gimana caranya otak bisa metain sesuatu yang nggak kelihatan, nggak bisa disentuh. Kayak konsep demokrasi gitu kan. Kedengerannya agak, ya futuristik lah, tapi katanya teorinya konkret. Nah, itu dia. Kedengarannya memang begitu. Tapi Hawkins coba kasih penjelasan yang cukup mekanistik. Jadi, mari kita coba bedah bareng-bareng gimana sih peta mental ini bekerja bahkan saat melampaui batas fisik. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Otak Anda itu bukan kayak spons pasif yang nyerap info aja. Dia itu mesin pembuat model. Aktif banget dia. Aktif bikin model dunia gitu. Jadi nggak cuma, oh itu pintu, itu teman saya, tapi lebih dari itu. Mungkin kita alami langsung. Contohnya ya, struktur DNA. Siapa coba yang pernah lihat langsung atom-atomnya berjejer? Atau foton? Atau bahkan skala Bima Sakti? Oke, masuk akal kalau kita membayangkannya ya. Kayak DNA itu kita bayangin kayak tangga spiral, galaksi kayak piringan, jadi masih kayak objek gitu, walau skalanya wow. Tapi, nah ini dia, gimana kalau konsepnya benar-benar abstrak? Nggak ada visualnya sama sekali. Kayak hak asasi manusia atau kalkulus, itu kan nggak ada bentuknya. Apa teorinya bilang mekanismenya tetap sama? Atau ini cuma kiasan aja, metafora? Pertanyaan bagus. Dan disinilah argumen Hawkins jadi cukup radikal ya. Teorinya bilang, iya, sama. Konsep abstrak itu tetap disimpan dan diproses pakai kerangka referensi. Ini bukan metafora, tapi klaim tentang cara kerja, ya sebut aja hardware otaknya. Tentu, kerangka referensinya mungkin nggak persis kayak ruang tiga dimensi yang biasa kita alami. Nggak persis gimana maksudnya? Apa jadi kayak dimensi keempat, kelima gitu? Dimensi konseptual? Bisa jadi, secara konseptual ya, mungkin lebih kompleks. Atau kalau mau pakai bahasa matematika ya bisa aja punya lebih dari tiga dimensi, walau kita nggak bisa bayangin visualnya kayak kubus. Intinya gini, otak nggak nyimpen konsep abstrak itu kayak daftar fakta acak yang nggak berhubungan, nggak. Dia ngaturnya dalam sebuah struktur, sebuah katakanlah ruang konseptual. Di ruang itu, ide-ide saling nyambung secara logis. Ini jadi ingat soal jalur apa dan di mana di sistem visual. Ada jalur buat ngenalin objek, apa? Ada jalur buat tahu lokasinya dan gimana interaksinya, di mana. Kalau konsepnya demokrasi, apanya mungkin kita tahu definisinya. Tapi di mananya gimana? Di mana kita nempatin demokrasi ini? Nah, teori ini coba memperluas ide apa dan di mana itu ke pemikiran juga. Apanya demokrasi ya fitur-fiturnya, definisinya. Di mananya itu, gimana konsep ini nyambung ke konsep lain? Misalnya ke kebebasan, ke pemilu, mungkin kelawannya otoritarianisme. Dan juga, gimana kita bernalar di dalam kerangka demokrasi itu? Gimana kita bergerak secara mental dari satu aspek ke aspek lainnya? Oh, jadi kalau kita lagi mikirin prinsip demokrasi, itu kayak kita lagi jalan ngikutin jalur-jalur di dalam peta demokrasi di kepala kita, gitu. Analogi yang bagus sekali, persis kayak gitu. Kerangka referensi konseptual ini, ya meskipun tidak nempel ke objek fisik, dia harus konsisten di dalamnya. Hawkins pakai contoh peta dunia fantasi, kayak Middle Earth di Lord of the Rings. Peta itu kan punya logikanya sendiri ya, jarak antar tempat, hubungannya, ada aturannya, walaupun nggak ada di dunia nyata. Nah, peta konsep demokrasi kita juga gitu. Dia memungkinkan kita mikir, bikin prediksi, jalan-jalan di dalam ide itu, asal kita ikutin aturan main di peta itu. Oke, secara konsep kedengarannya oke lah.
Tapi ada bukti beneran nggak sih di otak secara neurologis kalau otak pakai alat spasial buat mikir abstrak? Atau ini masih teori aja? Nah, ini bagian paling serunya. Ternyata ada bukti eksperimental yang mendukung. Pakai fMRI itu loh, yang bisa ngintip aktivitas otak. Temuannya cukup mengejutkan, jujur aja. Jadi, area otak yang kita tahu isinya sel grids. Cell grid. Itu yang buat navigasi spasial kan, kayak kalau kita nyasar di tempat baru. Betul, sel yang pertama kali ditemukan penting buat navigasi pada hewan, terus manusia juga. Nah, area yang ada sel grid ini ternyata aktif juga waktu orang mikirin hubungan antar konsep abstrak, bukan navigasi fisik. Wah, tunggu dulu. Jadi sel yang sama buat bikin peta jalan dipakai juga buat mikirin hubungan antar ide. Implikasinya gede ini. Gimana eksperimennya? Ada satu eksperimen kunci yang dibahas Hopkins. Subjeknya diliatin gambar burung, banyak gambar burung. Burung-burung ini dibikin bervariasi, tapi sistematis. Ada 2 sumbu variasinya, panjang leher sama panjang kaki. Nah, subjeknya nggak disuruh jalan kemana-mana. Cuma disuruh ngerjain tugas mental yang intinya mereka harus paham dan ingat hubungan antar burung ini berdasarkan 2 fitur tadi. Terus fMRI-nya nunjukin aktivitas sel grid gitu? Iya. Aktivitas di area yang ada sel gridnya, terutama di korteks entorhinal, itu nyambung sama cara si subjek ngatur pengetahuannya soal burung-burung itu. Seolah-olah mereka naruh tiap burung di peta konseptual 2 dimensi, 1 sumbu panjang leher, 1 sumbu lagi panjang kaki. Jadi mereka kayak jalan-jalan mental di peta konsep itu pas ngerjain tugas. Wow, itu bukti yang cukup kuat ya, nyambungin alat navigasi fisik sama ngatur pengetahuan abstrak. Tapi, apa ini satu-satunya penjelasan? Mungkin nggak sih ada proses lain yang kebetulan aktifin area itu juga? Gimana pandangan umumnya di sains soal ini? Pertanyaan kritis, bagus itu. Tentu interpretasi data fMRI itu selalu ada diskusinya di sains ya, nggak ada yang mutlak. Tapi temuan ini ditambah riset lain yang mirip, itu makin nguatin hipotesis kalau mekanisme saraf yang awalnya buat navigasi fisik itu kayak dipinjem atau diadaptasi sama otak buat tugas kognitif yang lebih abstrak. Termasuk, ya ini, ngatur pengetahuan konseptual. Ini udah bukan pandangan aneh lagi, tapi area riset yang lagi aktif banget sekarang. Oke. Anggaplah kita terima kalau otak bisa bikin peta konsep pakai mekanisme kayak cell grid. Nah, tantangan berikutnya nih. Kalau buat cangkir kopi, kerangka referensinya kan jelas ya, ruang 3D di sekitar kita. Tapi buat konsep abstrak, misalnya keadilan sosial atau sejarah Perang Dunia Kedua, kan bisa banyak banget cara metainnya. Gimana otak milih atau ngebangun kerangka referensi yang paling pas? Ini kayaknya bagian paling susah sekaligus paling penting dalam belajar. Ya nggak sih? Tepat sekali. Anda nangkep poin krusialnya. Menemukan, milih, atau bahkan ya menciptakan kerangka referensi yang pas buat pengetahuan konseptual. Itu intinya pemahaman mendalam dan keahlian. Dan seringkali kita nggak sadar pas prosesnya. Ini bagian tersulit dari belajar. Karena buat konsep abstrak, nggak ada satu peta yang pasti benar gitu. Bisa kasih contoh nggak gimana pilihan kerangka referensi ini ngaruh ke cara kita mikir? Bisa. Misalnya belajar sejarah ya. Anda bisa pakai kerangka referensi utamanya lini masa, garis waktu. Fokusnya jadi urutan kejadian, sebab akibat berdasarkan waktu. Peristiwa A nyebabin B karena A duluan. Itu satu peta. Atau, Anda bisa pakai peta geografis sebagai kerangka utama. Fokusnya jadi lokasi kejadian, sebab akibat spasial. Mungkin karena lokasinya deketan, atau sumber daya alam di situ ngaruh ke kejadian. Jadi, fakta sejarahnya mungkin sama aja, tapi cara kita ngaturnya, peta mental yang kita pakai, itu bakal nonjolin hal beda dan bisa jadi kesimpulannya juga beda. Persis. Peta lini masa mungkin oke buat ngerti cerita kronologis, tapi peta geografis mungkin lebih jago buat ngerti strategi perang atau pengaruh ekonomi suatu daerah. Sejarawan yang ahli itu biasanya bisa pakai beberapa kerangka referensi sekaligus. Dia bisa gonta-ganti tergantung kebutuhan. Milih kerangka yang tepat itu tergantung pertanyaan apa yang mau dijawab. Berarti jadi ahli di suatu bidang, katakanlah kayak Einstein nemuin teori relativitas, itu bukan cuma soal ngumpulin fakta lebih banyak ya, tapi lebih ke nemuin cara ngatur fakta yang lebih bagus, kerangka referensi yang lebih kuat gitu. Persis. Hawkins ngasih contoh bagus soal Einstein. Pas ngembangin relativitas khusus, dia nggak langsung mulai dari rumus jelimet. Dia mulai dari eksperimen pikiran, pakai hal-hal sehari-hari. Kereta api gerak,
orang di peron, lampu senter. Dia pakai kerangka referensi dunia fisik yang kita kenal ini buat ngeksplorasi akibat dari asumsi dasarnya dia. Kecepatan cahaya konstan. Intinya, dia nemuin kerangka referensi baru yang revolusioner buat ngerti hubungan ruang, waktu, sama gerak. Itu lompatan konseptual, nemuin peta yang lebih baik. Oke, menarik. Coba kita lihat gimana ide peta konsep ini berlaku di area lain. Gimana dengan matematika? Kan sering banget kerasa abstrak banget tuh. Matematika ini contoh bagus banget. Teori ini bilang, ngebuktiin teorema matematika itu kayak perjalanan di dalam ruang persamaan. Tiap langkah logis, tiap operasi aljabar, kaliin dua sisi, substitusi, apalah, itu dianggap kayak gerakan. Pindah dari satu lokasi, yaitu persamaan awal, ke lokasi berikutnya, yaitu persamaan hasil. Semuanya dalam kerangka referensi matematika itu. Oh, kayak lompat dari batu pijakan satu ke batu lain di sungai gitu ya? Buat nyebrang. Tiap batu itu persamaan yang benar, tujuannya nyampe seberang, yaitu bukti atau kesimpulan. Lihat strukturnya, mainin objek di dalamnya, nebak jalur mana yang mungkin nyampe ke solusi. Kalau nggak ada kerangka referensi ini, ya matematika cuma kerasa kayak kumpulan aturan aneh aja. Makanya kadang kalau kita nyasar pas ngerjain soal, mungkin karena kita belum nemu peta yang pas buat lihat strukturnya. Oke. Sekarang gimana kalau areanya yang lebih licin, kayak politik? Apa politisi juga navigasi pakai peta? Pakai analogi yang sama, teori ini bilang, ya, politisi yang ahli, apalagi yang jago strategi, bisa dianggap pakai kerangka referensi politik yang kompleks. Tindakan mereka, misalnya bikin konferensi pers, lobi sana-sini, ngusulin amandemen, bahkan nyeletuk sesuatu, itu bisa dilihat kayak gerakan strategis di peta politik mereka. Tujuannya buat nebak reaksi orang, bangun koalisi, terus akhirnya nyampe tujuan politiknya. Kayak menangin pemilu atau golin undang-undang. Betul sekali. Mereka navigasi di lanskap politik itu, isinya ada pemain lain, opini publik, aturan main, kepentingan kelompok, pakai peta mental ini. Sukses atau gagalnya mereka seringkali tergantung seberapa akurat dan fleksibel peta mental yang mereka pakai. Kalau petanya udah usang, nggak lengkap, atau salah total, ya bisa gagal. Terakhir nih, soal bahasa. Bahasa kan sering dianggap puncaknya kognisi manusia ya. Terutama karena bisa bikin struktur bersarang dan rekursi. Maksudnya bisa nyusun elemen di dalam elemen sejenis, kalimat dari frase, frase bisa ada frase lagi, gitu terus kayak nggak ada habisnya. Apa teori kerangka referensi ini bisa jelasin fitur bahasa ini juga? Nah, di sini, teori 1000 otak ngasih pandangan yang mungkin agak beda dari linguistik tradisional. Sebelum ke pandangan Hawkins, kita pastiin dulu paham struktur bersarang atau rekursif ini ya. Simpelnya, itu kemampuan nyelipin satu struktur ke dalam struktur lain yang sejenis. Contoh di bahasa yang sering dipakai. Anjing yang ngejar kucing yang nangkap tikus, itu gonggong. Tiap klausa yang itu nyelip di struktur yang lebih gede. Oke, paham maksudnya. Terus gimana teori ini jelasinnya? Apa ini kemampuan khusus buat bahasa aja? Menurut Hawkins, kemampuan buat modelin struktur bersarang dan rekursif itu bukan fitur unik bahasa. Justru, itu fitur fundamental dari semua model dunia yang dibikin Cortex. Mau buat objek fisik, mau buat konsep, sama aja. Contoh dong di luar bahasa. Coba lihat aja barang di sekitar Anda. Cangkir kopi tadi. Mungkin ada badannya, ada gagangnya. Gagangnya punya bentuk lagi, ada bagiannya. Badan cangkirnya mungkin ada logo. Logo itu isinya gambar sama tulisan. Tulisan isinya huruf. Nah ini kan contoh struktur bersarang semua. Objek terdiri dari bagian, bagian dari subbagian. Dunia fisik kita emang kayak gitu strukturnya. Jadi argumennya, otak kita itu emang evolusinya buat ngerti dan bikin model struktur bersarang yang ada di dunia nyata. Bahasa jadinya cuma salah satu aplikasi aja dari kemampuan dasar ini. Aplikasi yang kuat banget memang. Otak nggak bikin modul khusus buat rekursi bahasa, tapi bahasa manfaatin kemampuan otak yang udah ada buat modelin struktur bersarang di mana-mana. Wah, menarik juga pandangannya. Jadi, kemampuan dasar otak metain struktur dunia yang seringkali bersarang itu kuncinya. Dan bahasa cuma salah satu wujudnya. Oke deh, coba kita tarik benang merahnya ya. Dulu kan ilmuwan kayak Mount Castle nyari algoritma kortikal umum. Terus Crick nyari kerangka pemahaman otak. Jawaban dari teori 1000 otak ini apa dong? Jawabannya,
Yaitu tadi, konsep kerangka referensi itu sendiri. Inilah mekanisme fundamental yang diajukan sebagai cara kerja korteks. Jadi bikin dan pakai kerangka referensi itu fungsi inti otak. Dasar buat semua belajar dan mikir. Iya, kerangka referensi ini dianggap kayak struktur data dasarnya otak buat pelajarin struktur apapun. Objek fisik, ide abstrak, termasuk gimana bagian-bagiannya nyambung, gimana hubungannya sama hal lain, gimana dia berubah atau bisa kita mainin. Dan ini terjadi di seluruh korteks, bukan cuma di area tertentu aja. Teorinya bilang gitu. Kan diperkirakan ada sekitar 150.000 kolom kortikal di neokorteks kita. Kayak unit pemproses modular yang diulang-ulang gitu. Nah, teori 1000 otak bilang tiap kolom ini intinya belajar dan nerapin model dunia pakai kerangka referensi. Jadi, otak Anda itu secara masif, paralel, terus-terusan bikin, nguji, dan pakai ribuan peta ini buat ngerti dunia. Inti kerja otak, ya proses pemetaan ini. Baik-baik, jadi kita udah coba telusuri gimana teori 1000 otak ini ngusulin satu mekanisme dasar, yaitu kerangka referensi, buat jelasin gimana kita paham dunia fisik, sekaligus gimana kita mikirin konsep abstrak yang nggak kelihatan wujudnya. Dan mekanisme peta fundamental ini jadi dasar buat bahasa dan pikiran tingkat tinggi kita. Betul, ini usaha yang ambisius ya, buat nyatuin banyak aspek kognisi, persepsi, ingatan, nalar, bahasa, pakai satu prinsip kerja korteks. Tentu, ini masih teori, masih terus diuji, masih diperdebatkan, tapi ini ngasih cara pandang yang kuat. Nah, buat Anda yang denger ini, coba deh renungin sebentar. Gimana pemahaman soal peta mental ini ngubah cara Anda ngelihat proses belajar Anda sendiri? Pas lagi belajar hal baru yang rumit, bahasa asing kek, teori sains, atau skill baru, pernah nggak ngerasain momen klik gitu? Pas potongan info yang tadinya acak tiba-tiba nyambung jadi satu struktur. Jadi peta yang bisa Anda ikuti. Mungkin itu saat kerangka referensi Anda terbentuk. Sangat mungkin. Proses bikin peta konsep itu jalan terus, seringnya tanpa kita sadar penuh. Mungkin kalau kita lebih sadar proses ini, kita bisa belajar lebih efektif. Dan ini, sebagai pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, kalau kerangka referensi ini emang kunci kecerdasan kita. Dan kita tahu kalau peta buat konsep abstrak itu bisa beda banget antar orang, bahkan antar budaya. Nah, terus seberapa besar dong realitas konseptual yang kita alami itu sebenarnya dibentuk atau malah dibatasi sama peta mental yang kita pakai? Peta ini bantu kita paham, tapi bisa juga nyaring atau malah mendistorsi. Dan yang lebih bikin penasaran lagi, mungkin nggak sih kita kadang nyasar, mikirnya keliru, bikin keputusan jelek, bukan karena kurang info, tapi karena kita nggak sadar lagi pakai peta konsep yang cacat, nggak lengkap, atau sama sekali nggak cocok buat medan masalah yang lagi dihadapi. Wah, itu pertanyaan penting banget buat direnungkan ya. Apalagi di zaman sekarang yang infonya kompleks banget. Kemampuan buat ngevaluasi dan, memperbarui peta mental kita, mungkin sama pentingnya sama kemampuan buat bikinnya di awal. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru ya tentang cara kerja otak Anda yang luar biasa ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.